Hello everybody and welcome back to Neutrality Studies. Today I'm joined. Halo semuanya dan selamat datang kembali di Studi Netralitas. Dia baru saja menerbitkan sebuah artikel baru dan serangkaian posting berjudul Bunker dan Kekosongan, Pengantar Kudeta Sunyi. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi Nel, selamat datang kembali. This is what we want to discuss today. So Nel, welcome back. Terima kasih, sedia berbuka di sini. I'm glad that you said yes because you keep. Saya senang kamu mengatakannya, karena kamu terus membuat artikel-artikel luar biasa di Substack, di mana kamu biasanya mencoba melihat berbagai potongan teka-teki yang bisa membantu kita menjelaskan mentalitas perang yang sedang kita saksikan saat ini, terutama di Eropa, tetapi juga di seluruh jaringan transatlantik. Dalam The Bunker and the Void, bisakah kamu menjelaskan sedikit kepada kami tentang argumen utamamu? Sim Deptford, tema how you prestan ka porthursesings membli, megamutinyat and xenal, anesteto. Bisa ambithimentinya. Can you give us the gist of it? Yes, it's a complex argument. Ya, ini adalah argumen yang kompleks. Saya akan mengatakan bahwa poin utamanya adalah kita saat ini berada dalam fase implementasi. Baiklah, mari kita mulai begini. Kita selalu mengatakan tidak ada rencana, tidak ada strategi dalam lanskap geopolitik saat ini yang berasal dari Barat secara khusus. Namun argumen saya adalah bahwa sebenarnya ada rencana, strategi, doktrin, dan sebagainya. Ya, dan nanti kita alasan kita menghendakkan melakukan sesuatu ini dan berkata, itu kejahatan, itu sama sekali tidak bermakna masuk akal, kecil, irasional. Sekali sekecil kita menatwaliat, terima sebagai semeto. Exactly. Chaotic, irrational. Yeah, I mean. Maksudku, semua kata stabilitas fetiga nods, hamnaway on enzos. Yeah. Yes. So, what is the point? The point is, Ya. Jadi apa intinya? Intinya adalah kita telah berpindah dari perencanaan yang dulunya menjadi ranah politik, yaitu dari para politisi terpilih yang memiliki, entahlah, rencana 5 tahun atau mungkin 6 atau semacam itu. Merencanakan ekonomi, infrastruktur, program sosial, dan sebagainya. Kita telah berpindah dari ranah perencanaan dalam katakanlah entitas teritorial yang disebut negara bangsa, menuju ranah perencanaan yang kini didominasi dan dijalankan oleh apa yang saya sebut sebagai sekurokrasi. Meskipun orang lain mungkin menyebutnya dalam bestain. Others might call it deep state. It's like the amalgamation or the fusion. Ini seperti penggabungan atau fusi dari berbagai entitas, misalnya NATO, lembaga supranasional, lembaga pemikir, militer negara-negara anggota NATO, dan sekutunya. Semua ini benar-benar bersatu dalam upaya terkoordinasi untuk melaksanakan dan menjalankan perencanaan serta penyusunan strategi. Lalu, rencana-rencana ini katakanlah dialihkan atau diberikan kepada berbagai negara bangsa yang tidak lagi bertindak sebagai negara bangsa, melainkan sebagai bisa dibilang Christmas einsatz ana urusan dalam sebuah fort macam New Voices. Kiki yang lebih luas. Jadi itu argumen dari Pancarento Voices saya. That's the main argument of my Bunker and the Void essay. I like it very much because what you're giving us is. Saya sangat menyukainya, karena apa yang Anda berikan kepada kami adalah semacam pendekatan sosiologis untuk memahami kekacauan yang tampak ini. Namun, apa yang kemudian Anda sebut, saya suka istilah itu, omong-omong, sekuritokrasi. Biasanya saya sebut sebagai gelembung epistemik. Sekelompok orang yang, karena berbagai alasan, terhubung secara mental, dalam arti mereka berbagi kerangka pandang dunia yang serupa. Mereka bekerja sama bukan karena dipandu oleh suatu entitas pusat di suatu tempat seperti Davos, melainkan dengan berkoordinasi di antara mereka sendiri. Dan hal itu kemudian mengarah pada konsekuensi yang sangat negatif di hilir. Setidaknya jika kita memiliki pendekatan seperti kami, dengan mengatakan, lihat, kita perlu menghindari konflik, karena kaum sekuritokrat semuanya berpegang pada, mereka punya ajaran, bukan? Ini agak mirip dengan sekte seperti kelompok agama bersama. Dan beberapa ajaran mereka berkaitan dengan penangkalan. Mereka tidak bisa berpikir di luar penangkalan. Semuanya harus selalu ditangkal. Alih-alih memikirkan, bagaimana cara berteman, bukan? Bagaimana agar tidak punya musuh? Hal itu justru terabaikan. Tapi bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih jauh?
Anda memulai dengan erosi pemisahan antara militer dan sipil di barat, dan bagaimana hal itu sebenarnya menjadi salah satu alasan utama mengapa skuritokrasi ini kini bisa berkuasa sepenuhnya. Yes. So that's quite ya benar. Jadi itu adalah poin yang cukup menarik sekaligus menakutkan. Erosi antara ranah sipil dan militer. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Sekali lagi, mari kita mulai dengan konsep perencanaan yang sangat umum pada abad ke-20, kira-kira dari tahun 1950-an hingga 1990-an. Nah, itu tergantung pada negaranya. Intinya adalah setiap negara memiliki rencananya masing-masing, tetapi rencana-rencana ini dirangkum apa yang saya sebut sebagai perencanaan untuk masa depan. Untuk mengembangkan standar hidup, apa yang disebut sebagai kepentingan bersama, kesejahteraan sosial, dan seterusnya. Good social welfare and so on and so forth. So now if these new plans. Jadi sekarang dengan rencana baru dari kalangan skuritokrasi ini, tujuan mereka bukanlah merencanakan masa depan, bahkan bukan tentang mencoba mengembangkan masyarakat mereka dengan cara yang positif atau bermakna. Sebaliknya, gagasan atau tujuan mereka, setidaknya untuk saat ini, adalah mempertahankan status quo yang mereka anggap sebagai semacam apa yang mereka sebut kompetisi multipolar, di mana kompetisi di sini bukan dalam arti ekonomi, melainkan militer. Jadi, how to the fully figure status quo. So that is their goal, to keep this status. So with their plans, what they then do. Jadi, dengan rencana mereka, yang mereka lakukan adalah menimpa rencana untuk ekonomi, program sosial, kesehatan, dan infrastruktur, dalam arti bahwa segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu, direncanakan, dibangun, diciptakan, dan dilaksanakan dengan prinsip dasar bahwa apapun yang ada dalam masyarakat, dalam negara Anda, ditujukan untuk kepentingan militer. Segalanya, mulai dari manusia itu sendiri hingga rel kereta, jalan, pembangunan rumah, penerangan, jalur air, kereta api, cara media beroperasi, cara diskusi dibingkai dan diizinkan, semuanya terikat menjadi bagian dari rencana militer ini. Karena hal ini didasarkan pada doktrin bahwa kini perang terjadi di mana-mana, sepanjang waktu, di setiap dimensi dan ranah, dan seluruh masyarakat, tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang dikecualikan. Bisakah kamu memberikan beberapa contoh yang menurutmu benar-benar menggambarkan hal ini? Dan kamu tahu, hanya untuk memperjelas gagasan tentang pendekatan seluruh elemen masyarakat. Maksudku, mereka benar-benar menulisnya dalam makalah-makalah ini, dalam laporan kebijakan yang dibuat oleh para perencana militer dari lembaga think tank, dan kini semakin sering dari kementerian, yang sangat menakutkan. Tapi bisakah kamu memberikan beberapa contoh yang kamu maksud? Give me a couple of examples that you're thinking about. Yeah, of course, Ya, tentu saja. Contoh utama saya selalu Jerman, karena, mereka selalu melakukan dengan sangat baik. Ya, mereka sangat terbuka tentang hal itu. Jadi yang mereka lakukan atau yang telah mereka lakukan, dan saya juga tunjukkan dalam esai ini, adalah mereka memiliki rencana yang diklasifikasikan, tetapi mereka membicarakannya di media. Rencana itu disebut Operationsplan Deutschland atau Rencana Operasional Jerman, dan itulah tepatnya yang dimaksud. Ini tentang, siapa yang menulis ini? Rencana Operasional Jerman. Siapa yang menerbitkannya? Itu berasal dari militer, dari Bundeswehr, militer Jerman. Tapi hal yang menarik adalah kita bisa mengatakan, mereka yang menerbitkannya dan itu bersifat rahasia, yang berarti tidak ada dari kita yang memiliki akses ke sana. Hanya bagian-bagian tertentu dari masyarakat, atau katakanlah setiap bagian dari pemerintahan dan beberapa LSM. Karena sekali lagi, ini adalah urusan seluruh masyarakat yang perlu mempersiapkan diri dalam kerangka rencana operasional ini yang memiliki akses, sementara yang lain tidak. Jadi, ya Bundeswehr Jerman yang menerbitkannya, tetapi sebenarnya perencanaannya sudah dimulai jauh lebih awal. Bukan seperti diterbitkan, saya rasa, secara internal pada tahun 2023 sebagai reaksi terhadap perang Rusia-Ukraina atau semacamnya. Tidak, proses perencanaan dan penulisannya dimulai setidaknya sejak tahun 2000. Itulah yang bisa saya dari sebuah slide dari diskusi meja bundar Angkatan Bersenjata Kanada. Round table of the Canadian military forces,
Dan di sana ada seorang jenderal dari Bundeswehr yang memberikan presentasi, mungkin bersama sekutu NATO lainnya dan sebagainya. Ia menunjukkan kepada mereka, ya sebenarnya ia berasal dari katakanlah lembaga pusat di dalam Bundeswehr, di dalam militer Jerman, yang bertugas untuk perencanaan masa depan, yang disebut perencanaan masa depan. Sekali lagi, ini bukan sekadar, ya perencanaan masa depan ini benar-benar penting bagi demokrasi sekuler. Jadi, ia menampilkan slide di mana ia menunjukkan bahwa kami, militer Jerman atau negara Jerman, pada dasarnya akan melaksanakan perintah NATO. Kami akan menyesuaikan nasional, kemampuan, semuanya dengan apapun rencana NATO. Dan gitu pula Uni Eropa. And so will the European Union. And so will its allies. Dan begitu pula dengan sekutunya. Lalu mereka benar-benar mengatakan dalam slide ini bahwa Jerman memiliki peran khusus dalam apa yang disebut perencanaan masa depan itu. Peran Jerman adalah menjadi pusat logistik, yang berarti wilayahnya akan menjadi tempat lewatnya tank, persenjataan, senjata, tentara, dan sebagainya menuju apa yang disebut sayap timur. Konsep NATO terkini lainnya, pada dasarnya zona tempur yang dekat dengan Rusia. Dan idenya tidak berhenti di situ. Maksudnya idenya adalah bahwa persenjataan dan senjata DRS akan berlewat dari Jerman, tekanya menuju ke tempat lain, dan kembali menuju timur. To the eastern flank and through Germany. And therefore Germany needs to dan karena itu Jerman perlu, ya baiklah, melaksanakan dan menyatakan, ya, kami akan melakukan ini dan memulai pembangunan yang memang sedang mereka lakukan sekarang. Jadi ketika pada tahun 2022 atau 2023 mereka mengatakan, oh ada Operationsplan Deutschland di berita Jerman, mereka sebenarnya sedang mempersiapkan masyarakat untuk apa yang sedang terjadi sekarang. Pembangunan ini, renovasi rel kereta, jalan, jembatan, dan sebagainya. Dan kamu bisa melihat di berita bahwa mereka selalu mengatakan, oh kami membangun jembatan baru atau semacamnya. Tapi sebenarnya itu bukan untuk masyarakat, bukan demi kepentingan mereka, karena mereka ingin memindahkan tank militer ke sana misalnya. Itulah contoh yang paling banyak saya pelajari saat ini. Ini benar-benar gila. Ini adalah pendekatan di mana segala sesuatu yang dilakukan di tingkat nasional harus entah bagaimana terhubung dengan ranah militer. Dan kita melihat hal itu, bahkan dalam tindakan berbicara, bukan? Kita melihat bagaimana misinya adalah, baiklah, mari gunakan 5% dari PDB untuk militer. Satu-satunya cara Jerman bisa mencapai hal itu adalah dengan membangun infrastruktur yang dimaksudkan untuk tujuan sipil. Kami memiliki data yang memungkinkan untuk perencanaan militer itu. Hal itu jauh lebih luas dari itu, bukan? Karena orang-orang memberi kita pendekatan seluruh masyarakat ini ke membreakthrough hal seperti pengembangan kognitif. Dan medan pertempuran itu bukan hanya di timur, ya, di sisi depan. Kami tidak menyebutnya front timur, karena itu akan memunculkan asosiasi negatif dengan masa lalu, yang ingin mereka hindari secara eksplisit. Jadi, ini bukan hanya front fisik, ini juga front mental. Musuhnya berasal dari dalam. Seluruh masyarakat adalah medan pertempuran. Dan orang-orang di NATO ini, dan nanti saya akan tunjukkan videonya, memiliki visens with Taward of Quithering, ekwem just great seperti itu. So afterward, skort riskap kemendiam buran. Biskaver kami senam sekalian tad. Can you talk to that a little bit? Yes. So exactly. It's not only the material. Ya, tepat sekali. Ini bukan hanya tentang dunia material, tentang infrastruktur fisik dan sebagainya. Ini juga tentang pikiran. Dan bukan hanya pikiran. Ini juga tentang manusia itu sendiri. Bukan hanya individu, tetapi juga masyarakat, komunitas. Jadi segalanya menjadi medan pertempuran. Apa artinya ini? Dan yang ingin saya tambahkan adalah bahwa hal yang begitu licik dari semua ini adalah bagaimana bahkan bahasa yang mereka gunakan meresap ke dalam media, dunia akademik, dan sebagainya. Ini semacam bahasa klinis. Jadi ketika kita berbicara tentang masyarakat sebagai medan pertempuran, kita tidak lagi berbicara tentang berdiskusi dengan pihak lawan atau hal semacam itu. Sebaliknya ini tentang bagaimana menahan
atau menyingkirkan apa yang dianggap sebagai faktor destabilisasi, sesuatu yang dianggap berbahaya bagi kohesi masyarakat. Dan kemudian kamu tidak bisa, atau tujuannya atau gagasan di balik ini adalah kamu tidak bisa berdebat menentangnya. Hal itu disajikan seolah-olah objektif, terdengar ilmiah. Kamu bisa berkata, oh, atau organisasi ini atau apapun sedang mengacaukan masyarakat. Dan saat ini kita berada dalam semacam perang, semacam damai, zona abu-abu. Kita tidak bisa memiliki faktor yang mengacaukan, jadi kita harus mengecualikan orang, organisasi, institusi, dan sebagainya dari masyarakat. Itu benar-benar berbahaya, karena yang mereka lakukan juga adalah mempersempit ruang untuk menemukan berbagai solusi. Tidak ada ruang untuk membicarakan atau memikirkan solusi. Yang ada hanyalah terciptanya apa yang bisa disebut koridor opini. Dan kemudian tidak ada jalan keluar. Bisa dibilang, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan kembali. Dan hal lainnya adalah orang-orang mungkin bahkan tidak menyadarinya. Ya, ini adalah proses yang lambat dan merupakan upaya untuk menulis ulang dan membingkai ulang cara kita dulu memandang masyarakat, perang dan perdamaian, serta oposisi. Jika tiba-tiba oposisi bukan lagi oposisi, melainkan kamu tahu, para propagandis dan musuh dari dalam, maka secara alami pendekatan terhadap oposisi itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan kita melihat hal itu sekarang. Bagaimana Uni Eropa menggunakan alat kebijakan luar negeri, seperti sistem sanksi, untuk menargetkan musuh dari dalam, Jacques Brol, dan lainnya. Individu yang menjadi sasaran dengan kejahatan yang mereka lakukan, tapi ini dianggap sebagai faktor yang menurut Atsning Stat, mugatho. Dan salah satu poin di sini adalah, apakah menurutmu orang-orang ini melakukannya secara sadar, mengetahui apa yang mereka lakukan? Atau menurutmu ini lebih seperti kerangka berpikir yang telah mereka bentuk sendiri selama bertahun-tahun? Karena jika kamu bilang, oke, kamu sudah bisa menemukan perencanaan ini sejak 2017, tampaknya ini semacam meme mental progresif yang telah mengakar. Dan di dalamnya orang-orang ini sekarang bernalar. Ya, jadi apakah itu disadari? Saya akan mengatakan bahwa bagi sebagian orang mungkin itu disadari. Saya akan mengatakan bahwa sebagian, terutama mereka yang katakanlah berada di bagian perencanaan perang kognitif atau domain manusia, kemungkinan besar menyadarinya. Mereka tahu. Tapi bagi yang lain, mungkin. Cara saya melihatnya, ini bukan soal kerangka kognitif. Saya menyebutnya kerangka orientasi, sesuatu yang membimbing tindakan suatu kelompok sosial. Semua orang memilikinya, karena semua orang adalah bagian dari kelompok. Jadi ya, ini adalah sesuatu yang kita miliki secara tidak sadar, dan kita bertindak berdasarkan hal itu. Dan terkadang hal itu tampak dalam bahasa yang kita gunakan. Misalnya, jika kamu dan aku menyebut peristiwa kudeta Maidan tahun 2014, kita dengan cepat memperlihatkan bahwa kita memiliki kerangka berpikir tertentu. Sedangkan orang yang menyebutnya revolusi martabat Maidan menggunakan kerangka yang berbeda. Jadi, itulah jenis kerangka kognitif yang sedang kita bicarakan. More or less. Yes, Kurang lebih ya, memang begitu. Tapi juga dengan cara yang sangat sederhana, sama seperti profesi apapun, masing-masing memiliki kerangka orientasinya sendiri. Jadi bagaimana hal itu terjadi? Itu berkembang secara historis. Semakin sering suatu kelompok mereproduksi dan menggunakan pola yang sama, cara berpikir yang sama, semakin mereka memilikinya tanpa harus memikirkannya secara sadar. Tapi saya akan mengatakan, dalam kasus kelompok yang kita bicarakan, bukan hanya teknokrasi, tetapi juga elit transatlantik dalam arti klasik, seperti politisi, CEO, dan beberapa bankir tertentu. Mereka memiliki tingkat kesadaran tertentu tentang hal itu. Terutama mereka yang berasal dari latar belakang keluarga kaya lama, bisa dikatakan. Karena mereka memiliki semacam ingatan historis. Berbeda dengan orang biasa, katakanlah mereka dapat mewariskan ingatan sejarah mereka melalui keluarga,
asal-usul mereka, bahkan melalui buku reflektif, artikel, gambar, dan segala sesuatu dari masa lalu yang jauh, yang banyak orang sudah tidak ingat lagi. Dan dari masa lalu yang jauh itu, maksud saya tidak tahu apakah saya sebaiknya membahasnya, tetapi intinya adalah di sanalah kerangka orientasi ini dikembangkan. Karena hal itu memungkinkan kaum elit, sebut saja lapisan penguasa, untuk menciptakan pandangan dunia dan ideologi yang memungkinkan mereka membenarkan cara masyarakat mereka bekerja. Keyakinan mereka, posisi mereka di puncak bisa dibilang, tetapi juga posisi mereka di dunia. Their place at the top, so to speak, but also their place in the world. So that's the deep background. Now, if we go further, Jadi itulah dasar yang lebih dalam. Sekarang jika kita bergerak lebih jauh dalam waktu, ke masa depan atau ke masa kini, saya akan mengatakan bahwa apa yang kamu lihat sebenarnya adalah radikalisasi dari kerangka ini. Ya, dengan cara yang membuat semuanya menjadi tentang musuh versus teman. Kita adalah orang baik, dan di luar sana adalah orang jahat. Dan mereka berusaha menyebarkan hal itu ke dalam masyarakat juga, tapi secara halus dan diam-diam. Jadi pertanyaannya, apakah mereka sebenarnya menyadarinya atau tidak? Saya akan bilang, sebagian ada yang sadar dan sebagian tidak. Itu tergantung pada kelompok sosial tertentu di dalam kelompok yang lebih luas ini, yang bisa kamu sebut, misalnya elit transatlantik. which you could call the transatlantic elites, for example. So some part of the transatlantic elite Jadi, beberapa bagian dari kalangan elit transatlantik mungkin menyadari perubahan yang mereka timbulkan, terutama mereka yang secara aktif bekerja di dalamnya. Sementara yang lain bahkan tidak sadar bahwa mereka adalah bagian dari klub elit transatlantik. Saya sebenarnya berpendapat bahwa cukup banyak akademisi, termasuk dalam kelompok yang menggunakan kerangka-kerangka ini sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, sebagai cara yang dianggap lumrah untuk mendekati topik abadi di zaman kita, yaitu bagaimana cara menghalangi Rusia, bukan? Dan jika kita memulai dari bagaimana cara menghalangi Rusia, tentu saja kita tidak akan pernah keluar dari kerangka itu. Yah, apakah kita memang memerlukan pencegahan? Maksud saya, adakah pendekatan lain? Tidak. Itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang pasti, seperti mengatakan langit itu biru dan air itu basah. Fakta sederhana, bukan? Jadi kita mulai dari situ saja. Lalu, seberapa besar hal ini menurut Anda dapat dikaitkan dengan Anda menggunakan istilah logika pensakralan, bukan? Dan jika kita kembali pada pendekatan yang hampir religius terhadap sekuritisasi, bagaimana hal itu bekerja menurut pandangan Anda? How does that work in your view? Ya, ini cukup berbeda. Justru kayaknya proses itu bekerja. Ya? Can you repeat? Emiratles with the math. Maaf, için before ställer upp the istem pensakralan. 1916 ini bertoff imid self saying with temper. Right? Without Yeah, Ya, tapi maksud saya, pertanyaan nih, ya izin. in what way does that Den gene eg thor bortel gika frorud was irmu with vagnestad. Transformasi, eng is het herever saksiken. the transformation that we're seeing? yes. Well, it impacts it on Ya. different Nah, levels. hal ini berdampak pada berbagai tingkatan. Salah satunya tentu saja adalah tingkat perencanaan kelompok sosial yang lebih besar yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan. Pemicu tahap perencanaan dan pelaksanaan ini adalah bahwa karena mereka memiliki logika ini atau bekerja di dalamnya, hal itu menjadi cara mereka membenarkan atau mensakralkan tindakan mereka di dunia, misalnya melalui invasi militer atau hal-hal semacam itu. Lalu, melalui perkembangan apa yang sekarang kita sebut negara-negara BRICS, yakni negara-negara non-blok yang berkembang pesat, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan bisa kehilangan status mereka, baik secara material maupun simbolis, di dunia maupun di dalam negeri mereka sendiri. Itulah pemicunya, dan itulah titik pertama dalam cara kerja logika ini. So that's the first point in how this logic works. Let's call it dichotomous logic. Mari kita sebut ini logika otonom. Tapi tentu saja, logika ini juga bekerja di dalam rencana-rencana itu sendiri. Salah satu contohnya adalah gagasan tentang perang kognitif, berusaha menemukan musuh di dalam, berusaha menyerang musuh di luar.
Dan maksud saya dalam arti tertentu, jika kamu memiliki logika ini, maka kamu tidak ada cara jika kita berbicara tentang ranah geopolitik untuk bernegosiasi menggunakan diplomasi atau memiliki bentuk kesepakatan nyata apapun, kesepakatan bilateral antar negara. Semua hal ini, hukum internasional juga, tentu saja tidak bisa lagi ada jika kamu sepenuhnya beroperasi dalam logika ini. Itu tidak masuk akal lagi, karena jika kamu melakukannya, berarti kamu bekerja sama dengan musuh. Semuanya menjadi hitam dan putih. Musuh atau bukan musuh. Ya karena pada akhirnya, semuanya bermuara pada apa yang terjadi secara psikologis, antara kebaikan dan kejahatan. Dan kamu tidak bisa bernegosiasi dengan kejahatan, bukan? Kamu tidak bisa, karena jika kamu melakukannya, kejahatan akan mengambil alih. Jadi dalam kerangka ini, yang kita hadapi tidak lain adalah kesimpulan logis. Bertarung. Kita harus bertarung. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bertarung dan bagaimana kita menang, bukan? Bermath twins, bermayap kita semenarinya. The question is not anymore whether we can avoid it. And this is maybe one of the things that explains why. Dan mungkin inilah salah satu hal yang menjelaskan mengapa saat ini di Finlandia dan Swedia, tampaknya kita justru merasa kurang aman setelah mereka bergabung dengan NATO dibanding sebelumnya. Karena sekarang semua orang seolah sadar bahwa, ya, kita harus berperang, dan itu sangat menakutkan. Namun proses ini memakan waktu lama, sangat lama, dan juga agak berbahaya karena terjadi secara bawah sadar bagi banyak orang. Apa pendapatmu tentang hal itu? Menurutmu, bagaimana kita bisa mengalami transformasi ini? Dari mana kita bercerita masyarakat subuk, bersepat di sini kita semua, hampir tanpa setam, di sinon sepakat. Musim dingin yang datang, perang yang bersama. Mai besar. Winter is coming, war is coming. Let's prepare. Yes. I would say part of this, Ya, saya akan mengatakan bahwa sebagian dari hal ini, tentu saja, sebagian dari perkembangan ini adalah bahwa selama apa yang disebut sebagai momen unipolar pada tahun 1990-an, negara-negara barat berkata, baiklah, sekarang kita benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah kita inginkan, yaitu lebih banyak kapitalisme, katakanlah, demi mempertahankan status mereka di dunia dan di negara mereka sendiri. Dan hal ini memiliki logika yang memperkuat dirinya sendiri untuk terus menimbun dan mengamankan lebih banyak lagi. Jadi itu terjadi pada tahun 1990-an. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara lain mulai melawan secara ekonomi, khususnya dalam hal teknologi dan hal-hal lain semacam itu, dan bahkan berusaha menasionalisasi sumber daya mereka sendiri. Semua perubahan ini bisa dikatakan membuat pihak lain menjadi lebih berani. Pada tahun-an dan juga 2000-an, melalui proses kapitalisme yang semakin meluas ini, masyarakat sebenarnya kehilangan kohesi dan menjadi lebih individualistis. Dan dalam arti tertentu, inilah yang memungkinkan hal ini terjadi, kudeta senyap seperti yang saya sebut, karena orang-orang telah kehilangan atau bahkan tidak lagi mengingat bahwa dulu pernah ada masa ketika pemerintah benar-benar bisa merencanakan perumahan sosial atau layanan kesehatan yang lebih untuk kaitan sosial. All of these things that have to do with the social sphere. People maybe do not remember it anymore. Mungkin orang-orang sudah tidak mengingatnya lagi. Atau jika mereka masih ingat yang merupakan hal lain, mereka melihat melalui pemilu bahwa hal ini tidak berubah. Jadi ada beberapa lapisan di dalamnya. Dan jika semua ini terjadi bersamaan, maksud saya, ini juga sesuatu yang saya tekankan dalam esai. Idenya pada dasarnya adalah untuk menghancurkan ingatan historis, untuk menghancurkan gagasan tentang kebaikan bersama, tentang perencanaan sosial, tentang sejarah, untuk benar-benar menenggelamkan seluruh masyarakat ke dalam gagasan bahwa kita sedang berperang, terobsesi dengan peperangan, apapun itu, perang hibrida. Dan jika ini terjadi, maka maksud saya dengan konteks tahun 1990-an dan 2000-an, ketika kohesi sosial semakin rapuh, saya akan mengatakan bahwa kita mungkin perlu pendekatan yang lebih bersifat sosial atau lebih tepatnya sosiologis, psikologis, untuk memahami bagaimana tepatnya warga bisa sampai pada penerimaan bahwa
oke, memang tidak ada jalan keluar. Maksud saya saat ini misalnya saya cukup yakin banyak warga di Eropa berkata, kalau saya mencoba memilih partai ini atau itu, tidak akan ada yang berubah. Saya pikir perasaan seperti itu sudah ada bukan hanya sekarang, tapi mungkin selama 10 tahun terakhir. Dan jika ini adalah perasaannya dan juga hasilnya, maka ya, itulah intinya. Jika satu-satunya tingkat kekuasaan yang dimiliki masyarakat, jika kita mengecualikan kalangan elit, jika satu-satunya tuas kekuasaan, atau jika mereka hanya memandang bahwa tuas kekuasaan itu adalah pemilihan umum, dan pemilihan itu tidak lagi berfungsi karena perencanaan sebenarnya datang dari tempat lain dan sudah berlangsung sejak lama, maka saya pikir ada rasa tidak berdaya. Dan maksud saya, hal itu sepenuhnya bisa dimengerti. Karena kemudian pertanyaannya adalah, baiklah, jika ada kelompok transatlantik transnasional yang sebenarnya telah menerapkan sumber kekuasaan dan tuas-tuas lain yang seharusnya menjadi demokrasi dan sebagainya tidak berfungsi, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi intinya adalah masalah bahwa ada tahap perencanaan. Kamu bilang memang ada perencanaan. Kita hanya tidak melihat bagaimana rencana-rencana itu dijalankan. Karena sebenarnya semuanya sedang dilaksanakan tepat di depan mata kita. Dan ini sudah berlangsung selama 15 atau 20 tahun. Jadi masalahnya jika kereta ini sudah berjalan, siapapun yang berada di kokpit tidak terlalu berpengaruh karena kita sudah menuju ke arah tertentu. Bukan. Dan kawing manis na seluruh mesril besin. En dan uniformling thithu of the teamer Ford Gno. Isipithnes to the manis kung sinam du boris stag. Meskipun begitu, harus diakui ada beberapa kebijakan khas yang mungkin bertentangan dengan pandangan tentang keniscayaan ini. Kita bisa melihat bagaimana di bawah Angela Merkel, Jerman tetap berpegang pada proyek Nord Stream, bukan? Karena Merkel tampaknya memiliki pemahaman multifaktor tentang kebutuhan ekonomi Jerman. Namun setelah proyek itu ditutup, sekarang benar-benar disingkirkan untuk selamanya. Tapi hal itu sendiri, tentu saja, merupakan tujuan di satu bagian kalangan keamanan dapat menerapkan aspek-aspek kunci tertentu. Apa pendapatmu tentang disipu itu? What do you think about that? Well, I think yes, you're right. Of course, there are always factors. Ya, saya pikir kamu benar. Tentu saja, selalu ada faksi, selalu ada kelompok berbeda dengan kepentingan yang sedikit berbeda. Namun saya akan mengatakan misalnya Merkel ada sebelumnya, sedikit lebih awal, tidak sepenuhnya sebelumnya. Maksud saya dia sudah ada di awal tahap perencanaan ini, tapi itu baru tahap awal. Jadi saya akan mengatakan fase yang sebenarnya adalah koordinasi. Karena pada awalnya, seperti yang saya lihat, pada fase 2014, 2015, 2016, 2017 itu lebih seperti perencanaan terpisah yang sedang dibahas di antara para sekutu. Kurang lebih pada tahun 2020-an, upaya terkoordinasi lebih atau kurang secara terbuka antara NATO dan semua sekutunya mulai berlangsung. Jadi itu berarti Merkel dia memiliki seperti yang kamu katakan bentuk pemerintahan multifaktor juga di panggung global karena saat itu masih ada keterbukaan, ada tarikan ke arah itu. Sekarang ini menarik karena sebenarnya berarti seperti yang kamu katakan ada berbagai faksi, tetapi pertanyaannya adalah apakah masih ada faksi-faksi yang berbeda? Dan jika ada, apakah salah satu dari faksi-faksi itu benar-benar memiliki cukup pengaruh? Karena tampaknya saat ini, setidaknya sejak tahun 2020-an, saya tidak melihat adanya bentuk perlawanan atau perlawanan nyata yang benar-benar efektif, yang datang misalnya dari negara-negara Eropa. Jadi, dan terlebih lagi karena sekarang bukan hanya perencanaan tetapi juga pembangunan yang sedang berlangsung. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Tapi hal ini hanya menunjukkan bagaimana gelembung epistemik semacam ini dan birokrasi keamanan, betapa sulitnya bagi mereka untuk benar-benar berubah.
Karena rencana-rencana sudah berjalan, bukan? Pola pikir yang mendorong segala sesuatu ke arah tertentu masih terus berlangsung. Itulah sebabnya hal ini begitu ironis. Bukan bahwa untuk pertama kalinya sebuah kekuatan besar, sebuah adidaya, Setano Grace Dazik Winusoth remains mode. It's not the Russians, it's the Americans. Bukan orang Rusia, ini orang Amerika. Ini Amerika Serikat yang berkata, aku ingin tanah hijau itu, berikan padaku sebidang tanah itu. Dan tentu saja, hal ini tidak bisa ditentang, karena keretanya menghadap ke arah lain. Jadi hal itu harus diintegrasikan kembali ke dalam kerangka, harus dirasionalisasi dalam pendekatan keseluruhan. Dan kita melihat bagaimana mereka berjuang untuk melakukannya, bagaimana mereka berusaha mengintegrasikannya, which has correct upcoming its embrace first. Bukan begitu? Changing the plan would be too hurtful, would it? Well, I would say it's even more complicated than that. Ya, saya akan mengatakan bahwa ini bahkan lebih rumit dari itu. Katakanlah, di permukaan kita melihat satu hal, tindakan dalam tatanan geopolitik dan perkembangan dalam kerangka NATO, sekutu, dan sebagainya. Misalnya topik tentang Greenland. Greenland ini, kita melihat permukaannya. Saya akan mengatakan di sinilah hal ini menjadi sangat menarik, karena ini juga merupakan bagian dari strateginya. Itulah yang saya lihat. Dalam hal apa? Nah, ayo politik, kalian ratif. Ada peran nalprogstaff besi pada Kelapan populasi negara UE dan NATO yang para pemimpin sehingga iri negara lain. Enemy leaders, the rival leaders of other countries. So all of these movements that seem kind of. Jadi, semua gerakan yang tampak agak irasional dan kacau itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana-rencana ini. Karena di dalamnya memang ada gagasan tentang ambiguitas strategis. Artinya, kita perlu membuat musuh benar-benar percaya bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh. Jadi isu Greenland ini, menurut saya, bisa saja merupakan pendekatan semacam itu. Namun, hal ini juga ditujukan kepada negara-negara di dalam NATO. Dalam arti bahwa tujuannya mungkin, saya tidak mengatakan 100%, tapi mungkin untuk di satu sisi menunjukkan kepada orang Eropa, lihat ES itu gila dan sebagainya, kita perlu mempersenjatai diri kembali. Dan di sisi lain mengatakan, baiklah, sekarang kita akan mengirim NATO ke sana. Kita perlu melindungi Greenland, Arktik, dan sebagainya. We need to protect Greenland, the Arctic, and so on, and show or make it as credible. Dan untuk membuatnya sekredibel, mungkin bahwa inilah jalan yang harus ditempuh dan tentu saja untuk menormalkannya juga. Dan agar masyarakat AS berkata, oh lihat Trump itu entahlah pemimpin yang hebat atau semacamnya. Jadi hal ini memiliki banyak tujuan, banyak perkembangan yang kita lihat di negara lain, Venezuela, Iran, dan sebagainya, melayani berbagai tujuan yang tampak kacau, tetapi sebenarnya tidak. Atau bisa dibilang ini kekacauan yang terkendali. Jika boleh disebut begitu, karena di satu sisi ini adalah perang kognitif, dan di sisi lain ini tentang melemahkan musuh dan mencari celah strategis atau peristiwa angsa hitam untuk mungkin meraih kemenangan. Jadi, meskipun tampak kacau di tingkat taktis, ada strategi di baliknya. Maksud saya, arah yang diambil sangat mirip dengan apa yang dikemukakan Brian Berletich, bahwa terlepas dari segala hiruk-pikuk tentang Amerika Serikat yang memisahkan diri dari Eropa, dengan semua retorika dan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semuanya masih berada dalam kerangka pendekatan yang sama seperti yang ditemukan dalam beberapa makalah Rand Corporation tentang urutan strategi. Eropa berpegang merusis, sementara Amerika Serikat kemudian memusatkan perhatian pada Tiongkok. Dan entah bagaimana kamu harus mengemas hal itu. Entah bagaimana kamu harus menciptakan perubahan yang diperlukan untuk bergerak ke arah tersebut. Apa yang kita lihat sekarang sudah dirancang cukup lama. Dan sebenarnya kita sedang berada dalam fase implementasi. Bukan semata-mata melalui penipuan terang-terangan, dan bukan berarti semuanya selalu berjalan sesuai rencana yang terperinci. Tetapi arah keseluruhannya masih sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara keamanan dan komunitas keamanan transatlantik. Kamu tahu, secara keseluruhan, semuanya masih sesuai jalur. Pendekatan seperti itu? That kind of approach? Yes, exactly. It's like that. Absolutely. I mean, Ya,
Ya, tepat sekali. Seperti itu. Betul. Maksud saya lembaga pemikir seperti RAND, mereka itu maksud saya begitulah. Atau mari kita jelaskan begini. Securitokrasi terdiri dari orang-orang yang jalur kariernya melewati misalnya tapi tidak hanya militer, lalu lembaga pemikir, kemudian mungkin posisi keamanan di suatu negara, entah di AS, Eropa, atau di tempat lain, dan kemudian entahlah ke perusahaan modal ventura atau korporasi teknologi dan sebagainya. Jadi, seperti itulah jalur karier mereka. Lalu mereka menulis makalah strategi. Dan ya, saya akan mengatakan bahwa makalah-makalah itu seperti potongan dari teka-teki besar yang sudah disusun sebelumnya, makalah strategi yang lebih kecil ini. Pada dasarnya mereka mengatakan, baik, disinilah kerentanannya. Inilah hal yang perlu kita lakukan agar masyarakat mempercayainya, dan seterusnya. Jadi ya, dalam arti tertentu memang pendekatannya seperti itu. Sudah ada rencana yang disiapkan, bukan dalam arti bahwa, oh rencana itu berhasil atau oh pasti akan berhasil. Ini bahkan bukan soal apakah rencana itu berhasil atau tidak. Lebih kepada bagaimana ya mengatakannya, ini tentang mencoba untuk menusuk musuh. Bukan menusuk, tapi membuatnya berdarah. Dan terus-menerus, dan sekarang bahkan lebih dari sebelumnya. Jadi inilah mengapa kita melihat peningkatan tempo dan jumlah, bukan secara khusus dalam kualitas, tapi dalam kuantitas. Untuk membuat mereka melihat, oke, kami melakukan ini dengan sungguh-sungguh, kami serius dengan ini. Dan mereka sedang menguji berbagai hal. Garis merah, reaksi para pesaing mereka, strategi atau taktik militer tertentu yang mereka gunakan, senjata-senjata mereka. Jadi rencana-rencana ini memungkinkan mereka untuk mencoba berbagai hal. Sekaligus ditelemahkan dan kuras papuras perhatian dan sumber nasi pura pesaing mekmet. Ya. Ya. A very complicated thing. Yeah, but basically you're saying, look, the West is. Ya, tapi pada dasarnya kamu mengatakan, lihat, Barat tidak selemah kelihatannya. Tidak sedang hancur seperti yang tampak. Sebenarnya, ada hal-hal yang sedang terjadi. Satu hal lagi, hal yang saya anggap menarik adalah tentu saja bagaimana hal ini memengaruhi masyarakat di dalam lingkup Barat kita. Dan kamu menyebutnya sebagai pergeseran menuju kontrak sosial bunker. Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang itu? Can you explain that one a little bit? Yeah, I will. Ya, akan saya lakukan. Jadi, jika kontrak sosial yang normal atau yang sebelumnya dari negara modern barat adalah bahwa warga negara memiliki hak, tetapi juga kewajiban, dan negara atau pemerintah pada gilirannya menyediakan ruang dan sebagainya untuk mengejar kebahagiaan dan seterusnya, maka kontrak sosial yang baru bukan tentang itu. Ini hanya tentang kemampuan untuk hidup di dalam wilayah negara, tetapi bahkan tanpa kemungkinan untuk mengetahui apa yang nyata. Wajar realitas igata ini habis pindah sebagai sumber daya pada sumber kapasitas tu tapi kapasitas itu dapat diligang tersamnya bermainnya. Or something that the government, the state is working toward. Yeah, we are moving, and you call that in Ya, the essay, kita sedang from bergerak, being a subject seperti yang kamu of sebutkan rights dalam esai, of dari menjadi in subjek order hak, to, yang dimaksudkan untuk berkembang dalam negara, menuju menjadi objek keamanan. So, we have Jadi to sekarang, do our kita harus part melakukan to bagian keep the kita state safe. untuk menjaga negara Instead tetap of aman, the state is alih-alih in negara control, yang hadir untuk memungkinkan kita memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang kita miliki di sekitar kita. From what we've got around us. Yeah, that's basically it. It's not. Ya, pada dasarnya memang begitu. Hal ini sangat licik, karena sekarang bukan lagi tentang memiliki masyarakat yang menjadi bagian dari negara bangsa. Masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok seperti kelas pekerja, kaum kapitalis, atau apapun sebutannya. Bukan tentang itu lagi. Sekarang ini tentang lapisan penguasa transatlantik yang berkata, kami membutuhkan sumber daya dari wilayah yang disebut negara bangsa. Wilayah ini akan memiliki peran tertentu, dan masyarakat di dalamnya harus dikendalikan serta dimanfaatkan dengan cara tertentu agar mereka tidak kehilangan status mereka yang sebenarnya sudah agak hilang sebagai hegemon, sebagai kekuatan unipolar, dan agar tidak semakin kehilangan hal itu, serta semoga bisa menemukan cara untuk menang, untuk menghalangi atau menghancurkan perkembangan pihak lain. To win, to destroy the development of others. Yeah.
It's a very dark vision, and Ya, itu adalah pandangan yang sangat suram dan sebenarnya sejalan dengan sesuatu yang saya lihat di sini. Setidaknya 10 tahun yang lalu, pembahasan di dunia akademik tentang keamanan manusia benar-benar nyata, seperti bagaimana menciptakan bentuk keamanan yang komprehensif dan berpusat pada manusia, di mana orang benar-benar merasa aman dan sejahtera dan sebagainya. Dan sekarang itu sudah hilang. Itu bukan lagi topik pembahasan. Keamanan saat ini, anehnya, saya jarang mendengar diskusi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan. Seperti apa bentuk negara yang bisa kita katakan, baiklah, sekarang kita telah mencapai keamanan. Sekarang lebih dianggap sebagai fakta bahwa keamanan berarti melawan Rusia dan Tiongkok di Barat. Yang jelas tidak masuk akal, bukan? Tapi tampaknya itulah gagasannya. Dan mungkin kita sampai di situ setelah seluruh kisah terorisme selama 10 tahun itu, bukan? Dulu, kita harus merasa terancam setiap saat oleh teroris, dan sekarang kita harus merasa terancam oleh hal berikutnya. Jadi menciptakan keamanan, kemudian menjadi sistem yang berjalan sendiri dan memenuhi ramalannya sendiri. A self-running system. Yeah. And so I would add something else in terms of Ya, dan saya ingin menambahkan sesuatu lagi dalam konteks akademik. Saya dulu belajar tidak terlalu lama yang lalu, tapi cukup lama juga, geografi, khususnya perencanaan kota dan wilayah. Saya memulainya di Jerman. Dan hal yang menarik adalah, bahkan pada waktu itu, bidang ini sama sekali tidak berfokus pada mencari solusi untuk masalah sosial. Melalui perencanaan, kami diajarkan tentang berbagai kerangka kerja, isu, serta gagasan dan konsep dalam sejarah. Namun, perkembangan bidang perencanaan sebagai profesi dan sebagainya sudah tidak lagi berorientasi ke arah itu. Lebih seperti jika seseorang berkata, oh saya sebenarnya ingin menangani masalah sosial, saya sudah mengidentifikasi sesuatu, mereka akan berkata, tidak, sekarang kamu sudah terlalu normatif. Seolah-olah, jangan lakukan itu. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kenapa? It was like, don't do that. You cannot do, why? Dan saya pikir bahkan perkembangan di dunia akademik ini, yang bersifat teknokratis dan tidak lagi berfokus pada menganalisis masyarakat serta apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya atau untuk dunia, berasal dari situ. Gagasan tentang perkembangan teknokratis ini juga berasal dari Rebeck karena setidaknya dalam konteks Jerman, aliran pemikiran tertentu sama sekali tidak diizinkan, setidaknya dalam konteks spesifik itu. Saya tidak bisa berbicara tentang negara lain di dalam NATO atau Uni Eropa, tetapi di Jerman, teori dan aliran pemikiran yang kritis atau memiliki kesadaran sosial serta cara-cara menganalisis benar-benar dimarginalkan. Intinya, seolah-olah hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Dan kemudian secara logis, jika orang-orang keluar dari program semacam itu, mereka tidak benar-benar bisa lepas dari kerangka berpikir tersebut. These people just say yes and go on with it. Yeah, and that's the problem that we are in. Dan itulah masalah yang kita hadapi, bukan? Kita sedang kehilangan pada tingkat yang lebih luas secara sosial di sebagian besar wilayah barat, kemampuan untuk menggunakan kerangka berpikir yang berbeda untuk mengambil pendekatan lain dalam melihat hal yang sama. Dan hal itu justru sedang dipuji, bukan? Karena kita membutuhkan, dan ini bukan lelucon, orang-orang menggunakan ungkapan pemahaman bersama, persepsi musuh bersama. Ada dokumen strategi yang membahas betapa pentingnya bagi NATO, bagi semua anggotanya, untuk memiliki persepsi yang sama tentang siapa musuhnya, agar mereka dapat berkoordinasi, dan agar koordinasi, integrasi, serta interoperabilitas menjadi tujuan itu sendiri. Hal-hal yang dianggap baik dan perlu untuk dicapai. Dan semakin banyak orang yang menerima kerangka berpikir ini, semakin that Davek berwerdijnsturgadtra, di mana masyarakat serikat ini mulai berperskropot. Isang bepuhu. Start behaving, and it's highly dangerous. Yes, it is. Ya, benar. Belum pada semicas melatih sehawanya tersenestes eksteda alani. Actors. Yeah. Ya, sekarang, apakah ada hal yang belum kita sebutkan? Dan jika sudah, apa yang sedang kamu kerjakan selanjutnya dalam analisismu? Kamu punya esai-esai berkelanjutan yang terus terbit di Substackmu, yang benar-benar brilian.
Thank you. Well, I would like to add that even though this Terima kasih. Nah, saya ingin menambahkan bahwa meskipun semua ini tampak benar-benar suram dan mungkin banyak orang akan menjadi pesimis terhadap hal-hal ini, saya pikir penting bagi kita untuk memahami semua mekanisme ini, bahwa kita mempelajarinya secara mendalam. Dan bukan hanya itu, tetapi juga bahwa kita memahami bahwa jika hukum kekuasaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Barat, tidak lagi melalui pemilihan umum, the guarantor of social good, of common good, Benar. then we need maka kita perlu sebagai masyarakat, sebagai manusia, mencari cara untuk mungkin bekerja secara transnasional, transatlantik, saya tidak tahu bagaimana, untuk membangun lembaga-lembaga alternatif. Saya juga tidak tahu persis caranya. Secara khusus kita selalu membicarakan tentang sanksi, pengucilan, kehilangan keanggotaan dalam masyarakat jika seseorang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi saya pikir kita hanya perlu memikirkan apa yang harus dilakukan, dan hal ini perlu bersifat transatlantik. Perlu melibatkan ES serta Eropa, karena jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak atau hanya satu negara, itu tidak akan berhasil. Jadi saya mengundang siapapun untuk mempelajari semua topik ini lebih lanjut. Mengenai esai saya berikutnya, saya belum tahu yang mana akan saya kerjakan terlebih dahulu, karena saya bukan perencana yang sangat strategis. Saya menulis berdasarkan topik-topik ini, lalu saya berkata, nanti fakir ditukarakan yang terakhir, daftar desa. Jadi sebelum bersemibudi, yang mana yang kegiatan yang berikut. I can tell you which I will work on next. Okay, then I like this as kind of Baik, kalau begitu saya suka ini sebagai semacam kata penutup. Kamu tahu, yang kita butuhkan adalah solusi transatlantik untuk masalah transatlantik. Kita juga bisa menyebutnya, kamu tahu, solusi seluruh dunia untuk masalah transatlantik. Karena pada akhirnya, yang menghubungkan kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, dan yang mendorong kita untuk bersuara menentang hal ini adalah, tentu saja, persepsi bahwa ini bukan arah yang baik. Ini membawa kita langsung menuju perang, menuju banyak kematian dan kehancuran. Dan kita semua paham bahwa kita tidak menginginkan itu. Bahkan orang-orang di dalamnya, sebenarnya jauh di lubuk hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak menginginkan itu. Tapi kamu tahu, begitu kamu terseret dalam gelombang, kamu benar-benar terseret dalam gelombang itu. Jadi semacam penyelamatan. Orang-orang yang ingin mengikuti kamu sebaiknya pergi ke Substack. Dan kamu tidak harus memutuskan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. It seemed ang yang kemetsin to my babies. Emthimitsef theory ta, numalitskan senizi. Nel Bonilla, thrimikip man uyumeng. Nel Bonilla, thank you very much for your time today. Mate.